Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Wulandari. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan spiral approach. Nah, pendekatan spiral approach ini adalah suatu pendekatan dalam pengembangan materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada tingkat kedalaman materi, yaitu pengembangan materi yang mengacu pada ketiga domain dalam pembelajaran. Nah, ketiga domain itu ialah yang pertama, domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor skill. Berikut ialah pengembangan untuk masing-masing domain tersebut. Yang pertama, domain kognitif. Domain kognitif ini terdiri dari 6 jenjang, yaitu yang pertama adalah I. I ini sama dengan ingatan, atau dalam bahasa Inggrisnya knowledge. Yang kedua adalah P. P ini sama dengan pemahaman, atau dalam bahasa Inggrisnya comprehension. Yang ketiga adalah A. A ini sama dengan aplikasi atau penerapan, dalam bahasa Inggrisnya application. Yang keempat adalah A. A sama dengan analisis, yang di dalam bahasa Inggrisnya yaitu analisis. Yang kelima adalah E. E sama dengan evaluasi, yang bahasa Inggrisnya evaluation. Yang keenam adalah K. K sama dengan kreasi, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah creation. Nah, keenam jenjang ini disingkat menjadi IPA AEK. Nah, selanjutnya contoh pengembangan domain kognitif. Pengembangan domain kognitif ini dibagi menjadi 3, yaitu jenjang kognitif, indikatornya, dan bentuk pengembangan. Nah, jenjang kognitif pada ingatan berindikator menyebutkan hafalan. Bentuk pengembangannya, contoh kapan terjadinya Sumpah Pemuda. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman ini berindikator membedakan, menghubungkan, dan menemukan hakikat. Bentuk pengembangannya, contoh, apakah hakikat Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan? Yang ketiga, jenjang kognitif, aplikasi atau penerapan. Indikatornya, contoh perbuatan atau kenyataan yang terjadi. Bentuk pengembangannya, berikan contoh perbuatan nilai persatuan dalam keluarga. Yang keempat, analisis. Analisis berindikator menguraikan, merinci, dan memecahkan. Bentuk pengembangannya, apa yang akan terjadi jika nilai persatuan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jenjang kognitif yang kelima adalah evaluasi, yang berindikator menilai. Bentuk pengembangannya, bagaimana penilaian Anda terhadap persatuan Indonesia selama ini. Jenjang kognitif yang keenam adalah kreasi, yang berindikator mencipta. Bentuk pengembangannya, dapatkah peserta didik menciptakan sebuah karya? Baiklah, mungkin saya rasa cukup sekian penyampaian dari saya. Kurang dan lebih saya minta maaf. Yang kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya pemateri kedua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Domain afektif terdiri dari 5 jenjang, yaitu sebagai berikut.
A. Penerimaan nilai atau receiving. B. Penanggapan nilai atau responding. C. Penghargaan nilai atau valuing. D. Pengorganisasian atau organizing. E. Karakterisasi atau characterization. Maka disingkat P4K. Contoh pengembangan domain afektif. 1. Penerimaan. Indikatornya menerima nilai dengan senang hati. Bentuk pengembangan, apakah kamu sudah suka jika kita bentuk kelompok belajar tetap di kelas ini? 2. Penanggapan. Indikatornya menanggapi secara positif terhadap P. Bentuk pengembangan, apa tanggapan Anda dengan dibentuknya persatuan pelajar di sekolah kita itu? 3. Penghargaan. Indikatornya bangga dengan nilai-nilai yang telah dikembangkannya dalam dirinya. Bentuk pengembangan, apakah persatuan yang telah kamu perjuangkan membuat kamu bangga? 4. Pengorganisasian. Indikatornya merancang perbuatan untuk melaksanakan nilai. Bentuk perkembangan, apa rencana kamu membantu adik kita yang mengalami kesulitan? Yang kelima, karakterisasi. Indikatornya menjadikan nilai sebagai karakter dalam dirinya. Bentuk pengembangan, apakah nilai persatuan sudah menjadi karakter diri kita? Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asparianti. Di sini saya pemateri ketiga yang akan melanjutkan pembahasan dari pemateri kedua. Saya membahas tentang domain psikomotor skill terdiri dari A. I sama dengan imitasi, meniru, mencontoh perbuatan. B. M sama dengan manipulasi, menirukan perbuatan tanpa contoh. C. P sama dengan presisi, melakukan perbuatan dari hasil belajar. D. A sama dengan artikulasi, melakukan perbuatan dengan tujuan yang jelas. E. N sama dengan naturalisasi, melakukan perbuatan dengan sempurna. Disingkat IMPAN. Contoh pengembangan domain psikomotor skill. Pokok bahasan persatuan, di sini ada nomor, jenjang, indikator, bentuk pengembangan. Psikomotor skill. 1. Imitasi. Indikator meniru, mencontoh perbuatan. Bentuk pengembangannya menirukan cara bersalaman yang benar. Terus yang kedua, jenjang manipulasi. Indikator menirukan perbuatan tanpa contoh. Bentuk pengembangan bersalaman dengan teman walau tanpa contoh. 3. Jenjang presisi. Indikator melakukan perbuatan dari hasil belajar. Bentuk pengembangan membangun kerjasama dalam berbagai perbuatan. 4. Jenjang artikulasi. Indikator melakukan perbuatan dengan tujuan yang jelas. Bentuk pengembangan membangun kerjasama persatuan untuk suatu keperluan tertentu. 5. Jenjang naturalisasi. Indikator melakukan perbuatan dengan sempurna. Bentuk pengembangan nilai persatuan menjadi pandangan hidupnya. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.